Semua jemaat Tuhan, kita mau naikkan suara kita, naikkan pujian kita, penyembahan kita untuk Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kita mau nyatakan kebesarannya. Mari kita mau sembah Dia. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Menyembahmu Tuhan, memujimu, haleluya. Oh, hanya Kaulah yang layak kami sembah Tuhan, layak kami tinggikan Yesus. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya, mari sembah, sembah Dia. Hanya Kaulah yang layak kami sembah Tuhan Yesus, layak kami tinggikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau kami punya Bapa yang baik Tuhan, yang berikan kami kemenangan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Dan bila Tuhan kami hanya mau berseru padamu Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau Tuhanlah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkaulah gunung batu kami Tuhan, sumber kemenangan kami Tuhan. Oleh karena Tuhan, biarlah kami hanya mau berseru sama Engkau Tuhan. Kami hanya mau berseru sama Engkau Tuhan Yesus. Oh Jesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oh Jesus, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Hanya Kaulah Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat kami Tuhan. Hanya Kaulah yang layak. Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Hanya Kaulah kami percaya Tuhan. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku bermari. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Terpujilah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
kita bersama-Mu Tuhan. Karena kami tahu bersama Engkau ada kemenangan. Yes, bersama Engkau ada harapan. Haleluya Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus lebih lagi. Sembah Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, sungguh Kau Allah yang besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan Yesus. Dalam hidup kami Tuhan, penyertaan-Mu sungguh nyata Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, kami boleh rasakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kami boleh ada sampai di hari ini, di saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan semua karena perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan, biar pagi hari ini kami mau nyatakan kebesaran-Mu, kami mau nyatakan keagungan-Mu. Kami mau katakan Kau besar Tuhan. Kami mau nyatakan Kau besar Tuhan. Kau besar Yesus Tuhan. Oh, perbuatan-Mu ajaib. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Yes. Yesus Tuhan. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Yes. Tiada seperti mari semuanya percaya dengan imanmu, katakan sebab Kau besar, perbuatan-Mu perbuatan-Mu Tuhan ajaib. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus, haleluya. Yes, 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 yes. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya sama Engkau Tuhan. Dan kami mau terus berjalan sama Engkau Tuhan. Bahkan kami mau memberikan hidup kami Tuhan, seluruhnya sama Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, sekali lagi kami tahu Tuhan, bersama Engkau Tuhan ada rencana-Mu yang indah buat kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence I am home. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Katakan, Lord, I offer you my life, Tuhan. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. Mari semua yang percaya sama Tuhan, mari kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau berseru sama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, I offer you my life, Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Engkau, Tuhan. Kami mau terus berada dalam tuntunanmu, Tuhan. Kami mau terus berada dalam rencanamu, Tuhan. Karena kami tahu hanya rencanamu yang terbaik, hanya rencanamu yang terindah bagi kami, Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, biarlah kami mau berkomitmen, Tuhan. Kami mau mengikutimu, Tuhan Yesus. Kemanapun Engkau ada, kemanapun Engkau pergi, kami mau mengikutimu, Tuhan. Kami mau terus bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Oh Jesus, kami mau percaya sama Engkau, Tuhan.
Kami mau percaya sama Engkau Tuhan. Kami mau percaya sama Engkau Tuhan. Kami mau percaya sama Engkau Tuhan Yesus. I will trust in, I will trust in you, Jesus. I will trust in, I will trust in you. I will trust, yes. I will trust in you. I will trust, Yes, Jesus. I will trust in you. I will trust in, I will trust in you. I will trust In you. Oh, oh. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe. Saya persilakan kepada pendeta Sernak. in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Bapak, inilah yang menjadi pengakuan kami, menjadi komitmen kami. I surrender to all your plans, Yes. Lord. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup Ya, kami. Tuhan Yesus. Karena kami tahu kehendak-Mu yang terbaik buat kami. Rancangan-Mu yang terbaik buat kami. Dan kami mau berserah sepenuhnya. Biar kehendak-Mu yang jadi, Ya, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes. Terima kasih untuk ibadah yang sungguh memberkati kami, Yes, Tuhan. Engkau bukan hanya ada di sini, tetapi Engkau menjamah satu Ya, persatu. Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hari ini hari yang Yes, spesial, Tuhan Yesus. yang lemah dikuatkan, Amin, Tuhan. yang sakit disembuhkan, Amin, Tuhan Yesus. yang susah dihiburkan Amin, dalam Tuhan nama Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan. Ya, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh hadir di tempat ini. Kesempatan yang terbaik. Bahkan kami bersyukur untuk keputusan yang terbaik. Kami boleh ada di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Setiap pribadi diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, untuk Ricky dan seluruh tim, Engkau berkati. Pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Terima Bapa. kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan. Engkau urapi Tuhan setiap kami, setiap pribadi diurapi Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami menangkap yang menjadi pesan-pesan. Yes. Tuhan hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya. Kau urapi Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hari Tuhan saja. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin, amin. Haleluya. Shalom. Semuanya baik, semua sehat.
Semua baik, semua sehat? Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan sebuah tema yang gak asing buat kita. Dan saya percaya waktu Tuhan menggerakkan saya, karena Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku, bukan cuma denger ya. Jadi kalau ada yang udah tahu, udah denger, bahkan udah ayatnya udah hafal, ya puji Tuhan. Tapi kita diingatkan lagi untuk kita semua mau jaga hati. Jadi tema khotbah hari ini adalah jagalah hatimu. Dan ini pesan Tuhan, perintah Tuhan buat kita, supaya Tuhan sudah memberikan kepada kita hati yang baru. Waktu kita bertobat, waktu kita berbalik dari kehidupan yang lama, kita mengalami lahir baru, Tuhan sudah memberikan hati yang baru, dan Tuhan pesan sama kita, dijaga ya hatinya ya. Ya, jadi jangan lagi berdoa supaya Tuhan yang menjaga. Kenapa? Karena Tuhan suruh kita yang jaga. Yang setuju kata yes. Amsal 4 ayat 23, ayat yang udah gak asing buat kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kenapa kita mesti jaga hati? Karena dari hati terpancar kehidupan. Pertanyaannya, kehidupan macam apa yang mau kita pancarkan? What kind of life yang kita mau pancarkan, yang kita mau refleksikan? Kalau kita mau jadi orang baik, ya kita mesti punya hati yang baik. Kalau kita mau punya kehidupan yang rendah hati, kita mesti punya hidup atau hati yang rendah hati. Sebelum lebih jauh lagi, terjemahan lain dalam bahasa Inggris, jagalah hatimu menggunakan kata inner being, sesuatu yang di dalam nih loh. Nah itu sesuatu yang penting. Kalau tadi sempat saya ngomong, kalau mau punya hati yang baik, mau punya hidup yang baik, ya hatinya harus baik. Kalau mau punya hidup yang rendah hati, hatinya harus rendah hati. Kalau mau punya hati yang jahat, dimulai dari hati yang jahat. Tapi saya percaya nggak ada yang pengen punya hidup yang jahat. Nah, supaya kita semakin mengerti, saya mau kasih sebuah ilustrasi, bukan ilustrasi, fakta. Kita hidup di abad 21, hidup yang sangat modern. Begitu banyak ilmu, pengetahuan, sains dan sebagainya, begitu banyak hal yang bisa kita pelajari, begitu banyak sekolah, kursus yang ditawarkan. Salah satu sekolah yang terkenal, saya nggak mau sebut nama, karena ada beberapa nama, namanya sekolah kepribadian. Personality School. Nah dalam sekolah itu diajarin cara jalan, diajarin cara berpakaian, diajarin cara berdiri, diajarin cara makan, table manner. Nah, saya tidak mengkritisi itu semua karena saya setuju itu semua baik. Bahkan menurut saya, para pelayan Tuhan di gereja pun harus belajar tentang hal-hal seperti itu. Berdirinya harus yang baik. Kalau cewek berdiri di panggung kan jangan ngangkang kayak gitu, contoh gitu ya. Di sini nggak ada yang ngangkang. Terus berdirinya yang elegan gitu loh. Jadi asyir juga, senyumnya, itu semua ada sekolahnya. Dan itu semua baik. Jadi saya tidak mengkritisi itu semua baik. Tapi jangan lupa, karena firman Tuhan mengatakan, itu semua hanyalah packaging. Itu semua hanya kemasan. Kemasan penting nggak? Packaging penting nggak? Penting. Karena penampilan itu adalah kesan pertama. Orang melihat kita penampilan dulu. Nah kalau penampilannya nggak bener, ngomongnya kasar, kan nggak mungkin ngomongnya kasar terus ngomong, saya kalau ngomong emang gini tapi hati saya baik. Kan nggak mungkin begitu. Nah
Jadi kembali ke tadi, sekolah seperti tadi baik, penting. Table manner diajarin. Karena dalam dunia profesional, salah satu kebutuhan yang penting adalah waktu kita dealing dengan orang dan diajak makan, kita harus bisa menunjukkan kita makan dengan manner yang benar. Gak sembarangan, masa diajak makan bos, kakinya diangkat satu gitu ya. Enggak, pakai cutlery-nya juga yang benar. Karena itu menentukan. Nah jadi sekali lagi saya katakan itu semua baik beneran. Tapi firman Tuhan mengatakan itu semua hanyalah packaging, kemasan. Walaupun kemasan penting, packaging penting, tapi di sini dikatakan semuanya itu timbul dari hati. Inner being. Orang luarnya bisa dipermak, yes. Luarnya bisa diperbaharui, yes. Tapi kalau hatinya nggak beres, dalam waktu-waktu yang tidak terduga, hatinya bisa keluar aslinya. Firman Tuhan mengatakan apa yang ada di hati akan meluap lewat mulut. Apa yang ada di hati akan meluap lewat sikap dan tingkah laku. Itu firman Tuhan loh. Nah, jadi penting banget jaga hati. Kalau hati kita busuk, kita punya packaging bagus nih. Tapi di saat-saat tertentu, wah kita nggak bisa nahan lagi, meledak tuh. Nah makanya orang-orang yang belajar tadi, harus juga dibarengi dengan hati yang dijaga. Karena kalau hatinya nggak dijaga, cuman packagingnya doang, saya takut orang-orang yang belajar seperti itu secara tidak disadari belajar pakai topeng. Ngerti nggak mesti? Di depan pasangan topengnya ini, nanti mau ke gereja, topeng pasangannya dilepas, pakai topeng gereja. Nanti ke sekolah, topeng gerejanya dilepas, pakai topeng sekolah. Kalau yang kerja, pakai topeng kerja. Dan saya mau kasih tahu, orang yang pakai topeng, hidupnya itu capek. Kenapa? Karena dia tidak menjadi dirinya sendiri. Capek, berpura-pura. Pakai topeng ini, topeng ini, topeng ini. Nah, makanya hari ini kita mau sama-sama belajar. Firman Tuhan udah telak ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terjemahan lainnya, jagalah hatimu dengan segala kehati-hatian. Karena dari sana terpancar kehidupan. Pertanyaannya saya ulang lagi, kehidupan macam apa yang mau kita pancarkan? Kalau kita mau dikenal orang menjadi orang yang baik, harus dimulai dari hatinya. Kalau kita mau dikenal sebagai orang yang rendah hati, harus dimulai dari hatinya. Kalau kita dikenal sebagai orang yang sederhana, ya harus dari hatinya. Nah, saya kagum dengan firman Tuhan, bukan cuma ngasih perintah, tapi juga ngasih how to-nya, caranya. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana menjaga hati. Bagaimana menjaga hati, ya kan? Siapa mau jaga hati? Yes, bagaimana menjaga hati. Dan tipsnya ada di firman Tuhan. Dari Mazmur 119 ayat 112 sampai 115. Sebelum saya baca itu, saya sengaja tulis gede-gede firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi menjaga hati itu ada di Alkitab, ada di firman Tuhan. Saya tulis gede-gede supaya kita ngerti ini bukan tips psikologi, bukan. Ada pengkhotbah, pendeta, pengajar
yang suka pakai tips psikologi untuk melengkapi khotbahnya. Salah nggak? Enggak sih, nggak salah. Cuma saya nggak kayak gitu. Ada juga pendeta pengkhotbah yang menggunakan kata-kata para motivator. Salah nggak? Enggak salah, oke juga. Tapi saya nggak begitu. Kenapa? Karena ternyata di firman Tuhan udah lengkap. Yang setuju kata yes. Saya akan baca buat kita semua. Mazmur 119 ayat 112 sampai 115. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bercabang hatiku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah dariku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Bagaimana menjaga hati? Dari 4 ayat ini saya akan breakdown dengan menjadi beberapa poin supaya kita semua bisa sama-sama dengan lebih mudah nangkepnya. Ayat yang pertama, Mazmur 119 ayat 112 bagian A. Bagaimana menjaga hati? 112 bagian A dengan jelas mengatakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Pertanyaannya hari ini apa? Gimana sih cara jaga hati? Nomor satu supaya kita bisa jaga hati, nomor satu adalah mencondongkan hati kepada Tuhan. Kita hidup di masa yang berisik. Saya mau pakai kata-kata itu ya. Berisik. Kalau kita baca berita, lihat TV, dengar radio, bahkan sebagian dari kita bukan cuma dari mainstream, tapi kita juga baca berita lewat sosial media, betul ya? Nah kalau kita hobi melakukan itu, nggak salah, saya juga melakukan itu. Kita akan punya kesan, waduh, rusak ya. Kita hidup di masa yang rusak. Ekonomi berantakan, politician saling ribut, terus itu di dalam negeri, belum lagi di luar negeri, perang gak habis-habis. Nah, berisik. Dan saya mau akui, suara-suara berisik itu bukan cuma dari berita, tapi dari orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang dekat sama kita itu suka ngasih berita-berita yang kuping kita rasanya berisik. Mereka ngomong macam-macam berisik. Jadi yang tadinya voice sudah berubah menjadi noise. Dan saya mau katakan, suara berisik itu bukan cuma dari media, bukan dari manusia, tetapi suara berisik itu juga timbul dari pikiran kita masing-masing. Berisik, abis ini ngapain, abis ini ngapain, abis ini ngapain, caranya gimana, oh nanti dia begitu, waduh pikiran kita, wah bergejolak, berisik. Sekarang gimana caranya jaga hati? Tuhan suruh kita jaga hati. Dan nomor 1, Tuhan ngasih clue-nya, kita mesti mencondongkan hati kepada Tuhan. Nah supaya saudara ngerti, saya kasih ilustrasi. Waktu saya, Pastor Lina dan anak-anak kita ke restoran atau ke kafe atau kemanapun lah ya, ke taman atau manapun, berisik kan, banyak orang ngobrol gitu kan, banyak orang ngobrol. Terus belum lagi kalau ada live music, waduh rame. Tapi kan kita ke kafe, ke restoran selain makan, tapi kan kita juga ngobrol. Masa diem-dieman sih? Bener gak? Nah misalnya Pastor Lina lagi ngomong, apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah kondisi yang berisik tadi? Nah waktu dia mulai ngomong, baik itu Pastor Lina maupun Abigail maupun Phoebe, saya kalau mau denger suaranya,
saya harus mencondongkan kepala saya dekat dengan sumber suara. Dan waktu saya mencondongkan kepala saya dekat dengan sumber suara, keajaiban terjadi. Apa keajaibannya? Suara mereka semakin jelas dan suara environment, suara lingkungan, suara sekitarnya jadi tidak jelas. Ngerti nggak? Sama loh. Waktu kita baca berita-berita yang aneh-aneh, lihat TV, lihat YouTube, sosial media, wah macem-macem. Belum lagi orang-orang yang berisik ngomong yang enggak-enggak juga, waduh. Itu berisik. Nah, gimana kita tetap punya hati yang baik, hati yang tenang, hati yang penuh dengan damai sejahtera, hati yang penuh sukacita. Gimana caranya? Nomor 1 Tuhan ngasih tipsnya. Kita mesti mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Baca berita, lihat YouTube dan sebagainya, sosial media, nggak salah. Tapi saya mau sharing sama saudara-saudara. Walaupun saya melakukan itu semua, setiap hari tidak boleh bolong. Saya harus baca firman Tuhan. Kenapa? Supaya berisik tadi, noise tadi, tidak mengkonsumsi hati saya. Tapi saya izinkan firman yang masuk dalam hati saya. Karena hanya lewat firman, hati saya bisa dijaga, diperbaharui, dipulihkan. Milikilah saat-saat yang teduh sama Tuhan. Shut down semuanya. Supaya apa? Supaya kita masih punya hati yang baik, hati yang bersih. Yang mau katakan yes. Semakin saya belajar firman Tuhan, saya semakin kagum loh. Firman Tuhan dahsyat banget. Yang kedua, ada di ayat yang sama bagian B. Untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Bicara untuk selama-lamanya sampai saat terakhir, this is something continue. Ini sesuatu yang berkesinambungan. Nah, makanya saya kasih judul, memiliki kebiasaan yang berguna. Kalau saudara mau tambahkan di catatan saudara, membangun kebiasaan yang berguna. Gimana caranya jaga hati? Nomor 2. Harus punya kebiasaan yang berguna. Harus. Dan kalau tadi saya katakan membangun. Kenapa harus membangun? Karena kebiasaan yang baik, kebiasaan yang berguna harus diusahakan. Harus dibangun. Males perlu diajarin gak? Gak perlu. Males perlu dilatih gak? Nggak perlu. Kenapa? Karena human nature itu sinful. Jadi yang jelek-jelek nggak perlu dilatih. Yang jelek-jelek nggak perlu punya banyak effort. Nggak perlu. Mau contoh nggak? Bukan contoh aja nih, fakta. Kalau saudara-saudara belajar bahasa asing, bahasa Inggris, Mandarin, Jerman, Jepang, apapun lah, whatever bahasa asing. Kata-kata yang paling gampang nyantol itu adalah kata-kata negatif dan kata-kata umpatan. Bener gak? Paling gampang nyantol. Kenapa? Ingat, human nature, sifat alami manusia itu dosa. Makanya yang jelek itu gampang nempel. Tapi kalau mau punya yang baik, yang benar, yang berguna, wah itu harus diusahakan. Diusahakan. Olahraga baik gak? Baik. Harus diusahakan.
Jaga makan baik nggak? Baik. Susah gampang jaga makan? Susah gampang? Susah. Apalagi kalau saudara-saudara punya teman-teman yang baik, nraktir bakmi dan sebagainya. Susah. Tapi kalau kita mau punya hati yang baik, kita harus membangun kebiasaan yang baik. Ada tagline, right habits, maintain good heart. Kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita akan bisa memelihara hati yang baik. Dan ini bukan cuma tagline biasa, banyak pembuktiannya. Orang yang bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang benar, itu dia bisa memaintain hati yang baik. Ajaib, ajaib banget. Kalau saudara-saudara mungkin pernah membaca artikel yang saya baca, orang yang berhasil jaga makan, bukan cuma makan, minum juga. Orang yang berhasil menjaga makan dan minum, ternyata secara psikologi terbukti, dia punya kecenderungan bisa menjaga sikapnya lebih baik. Waktu saya baca itu, wah keren banget ya. Something simple, cuman jaga makan, jaga minum. Tetapi itu akan merubah pola hidupnya. Hidupnya yang sebelumnya sembarangan, hidupnya yang sebelumnya jorok. Tapi waktu dia berhasil jaga makan dan jaga minum, dia bisa menjaga seluruh kehidupannya. Karena gini, ahli-ahli itu mengatakan godaan terbesar manusia itu di makanan dan minuman. Jadi siapa yang bisa jaga mulutnya, otomatis dia akan punya kemampuan mengendalikan seluruh hidupnya. Saya jadi ingat pelajaran tentang puasa. Yang ketiga, gimana caranya jaga hati? Ayat yang ke-113 bagian A dikatakan, orang yang bercabang hati ku benci. Jadi nomor 1, gimana jaga hati? Mencondongkan hati kepada Tuhan. Nomor 2, gimana jaga hati? Membangun kebiasaan yang baik. Nomor 3, gimana jaga hati? Alkitab mengajarkan tidak bercabang hati. Tidak bercabang hati maksudnya apa? Yakobus 1 ayat 8 dengan gampang menjelaskan. Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang tidak mendua hati, orang yang tidak pakai topeng. Orang yang, saya minta maaf, saya mau pakai kata-kata vulgar. Orang yang munafik. Gitu dong. Bercabang hati, pakai topeng itu kan munafik. Pinter main sandiwara. Bukannya artis, aktor itu jahat, enggak. Tapi maksudnya dalam kehidupan banyak dramanya gitu loh. Ada yang disembunyikan. Orang kalau punya sesuatu yang disembunyikan itu capek. Enggak tenang hatinya. Kenapa? Takut ketahuan. Waduh nanti ketahuan loh aku hobinya begini. Waduh nanti ketahuan aku punya kebiasaan begini. Wah nanti ketahuan ternyata punya simpenan. Simpenannya bukan di bank, bukan di pasar modal. Simpenannya di rumah lain. Dan itu membuat orang seperti itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Alkitab udah ngomong. Jadi jangan mendua hati. Jangan bercabang. Kalau sudah mengambil keputusan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
sekali Yesus tetap Yesus. Jangan mendua, jangan bercabang, capek, gak tenang hatinya. Yang berikutnya, gimana jaga hati yang berikutnya? Ada di ayat yang sama, bagian yang B. Tetapi Tauratmu ku cintai. Saya kasih judul, menyukai firman Tuhan. Orang yang pengen hatinya terjaga, nomor 1 condong kepada Allah, nomor 2 membangun kebiasaan yang baik, nomor 3 tidak mendua hati, nomor 4 menyukai firman Tuhan. Tadi sudah saya ngomong, saya pengen menularkan ini kepada saudara-saudara semua. Menyukai firman Tuhan. Semakin baca firman, semakin menggali firman, semakin mempelajari firman, kita akan menemukan banyak rahasia. Banyak banget rahasia yang disingkapkan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang-orang itu, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Orang seringkali mikir gini loh, orang Kristen seringkali mikir gini, firman itu benar ya, firman itu membawa kita kepada keselamatan ya. Nah, sekali ngomong keselamatan pikirannya gini, nanti sudah mati masuk surga. Nggak salah, benar, benar. Tapi lupa bahwa ternyata firman Tuhan bukan cuma buat akhirat saja, tapi firman Tuhan juga menuntun kita day by day, hari demi hari. Ini jelas banget loh. Ayat 3 bagian yang akhir. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Tuhan pengen kita punya kehidupan yang berhasil. Tuhan pengen kita to have the fullest life. Hidup yang sampai optimal. Nggak nanggung. Kalau Tuhan sediakan kita 100, jangan puas dengan 60. Kalau Tuhan sediakan kita 120, jangan puas dengan 100. Kenapa? I want to have a fullest life. Apa yang Tuhan sudah sediakan buat saya mau fulfill, mau menggenapinya. Dan itu Tuhan taruh di ayat-ayat itu, di firman Tuhan. Gimana caranya? Dan di sini ngomong apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara kalau perhatiin pohon, perhatiin tanaman. Pohon tanaman itu mesti disiram kan? Kalau nggak disiram, kering, layu, bahkan mati. Tetapi dikatakan pohon yang ditanam di tepi aliran air, daunnya tetap hijau. Dan menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tetap hijau. Ini bicara tentang Tuhan pengen kita selalu fresh. Jangan jadi orang Kristen yang malu-maluin. Ngomongnya Kristen, ngomongnya melayani Tuhan. Tapi hidupnya kalah melulu. Kalau jalan nunduk melulu. Bukan rendah hati, beda. Nunduk melulu. Kayak gak punya harapan gitu loh. Nanti kita akan lanjutin topik ini karena topik berikutnya mirip. Yang kelima,
Gimana supaya punya hati yang benar, hati yang bersih? Mazmur 119 ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Poin nomor 5. Gimana caranya supaya kita bisa jaga hati? Nomor 5 di sini dikatakan hanya berharap kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Saya mau katakan Tuhan bisa pakai manusia. Tuhan bisa mengubahkan keadaan. Oh iya dong, buat Tuhan gak susah itu. Tapi kita tidak boleh berharap sama manusianya, tidak boleh berharap sama keadaannya. Kenapa kita gak boleh berharap sama manusia? Dalam kitab Yeremia 17 dengan jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya renungkan ayat ini. Kenapa terkutuk ya? Saya ketemu jawabannya setidaknya ada 3 alasan kenapa mengandalkan manusia itu terkutuk. Nomor 1, manusia itu terbatas. Sebaik-baiknya manusia, manusia ada batasnya. Mungkin kita udah terbiasa minta tolong sama dia, dan mungkin dia juga baik. Jadi setiap kali kita minta tolong pasti dibantuin, ditolong. Karena kita sudah terbiasa minta tolong sama dia, kita jadi tergantung sama dia. Terus satu kali kita minta tolong sama dia dan tiba-tiba dia ngomong, waduh kali ini kebutuhanmu, masalahmu lebih besar dari kemampuanku. Nah kalau kita digituin rasanya gimana? Sakit banget, kecewa banget, aduh. Sakit banget. Dikecewakan. Makanya Tuhan ingetin kepada kita semua hari ini, hanya berharap sama Tuhan. Nomor 1, manusia terbatas. Tuhan tidak terbatas. Tadi udah dinyanyiin lagunya. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara semua juga. Kita punya Tuhan yang besar. Kerinduan saya, anak-anak saya, baik anak-anak biologis, tapi juga saudara-saudara semua sebagai anak-anak rohani ini, mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Dan saya mau katakan, ini adalah kesempatan terbaik buat anak-anak saya, buat saudara-saudara juga, ketemu Tuhan secara pribadi. Karena hanya Dia yang tidak terbatas. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh mengandalkan manusia? Kita tidak boleh mengandalkan manusia karena manusia itu berubah. People change. Sekarang baik, belum tentu tahun depan. Sekarang mau bantu kita, belum tentu tahun depan. Dan kita udah sering dengar khotbahnya, hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Makanya kita cuman mau berharap sama Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa nggak boleh berharap sama manusia? Kita nggak boleh berharap sama manusia karena kita nggak tahu hati orang. Sekarang kelihatannya baik, tapi kita nggak tahu. Jangan-jangan dia punya maksud terselubung. Jangan-jangan dia punya motivasi-motivasi tertentu. So, saya mau pesan sama saudara-saudara semua, jangan berharap sama manusia. Dan saya mau katakan, Tuhan memang bisa pakai manusia.
Tuhan memang bisa mengubah keadaan. Tapi jangan berharap sama manusia, jangan berharap sama keadaan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Wah, mirip ya sama Mazmur 1 ayat 3 tadi ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai. Dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tetap fresh, tetap segar. Yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hidupnya fruitful, hidupnya produktif. Nah, Mazmur 1 ayat 3 dan Yeremia 17 ayat 8 ini mengajar saya, mendidik saya untuk percaya dengan sebuah fakta. Dan ini mengubahkan kebiasaan saya. Kira-kira 2-3 tahun lalu, kalau saudara perhatiin, kalau ada orang ngomong gini, Pastor atau Koh, sorry ya gak bisa ke gereja, kenapa? Lagi flu. Mungkin dulu saya jawabnya, oh iya lagi musim, jadi flu. Tapi setelah saya tahu fakta ini, itu kata-kata yang salah. Kenapa? Lagi musim flu, ikut flu. Lagi musim demam berdarah, ikut demam berdarah. Lagi musim apa lagi, ikut sakit lagi. Kok hidupnya kasihan banget sih? Padahal Mazmur 1 ayat 3, Yeremia 17 ayat 8 dikatakan apa? Tidak takut datangnya panas terik. Tidak khawatir dalam tahun kekeringan. Daunnya tetap hijau. Jadi walaupun kekeringan di mana-mana, kita sebagai orang yang melekat sama Tuhan, firman Tuhan katakan, hidup kita tetap segar. Dan itu fakta. Ayatnya jelas. Hari ini aja kita udah ketemu 2 ayat yang mirip. Mazmur 1 ayat 3, Yeremia 17 ayat 8. Gak khawatir dalam tahun kering. Tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi walaupun tahun kering, hidup kita tetap segar, bugar, fresh. Udah gitu tetap menghasilkan buah. Jadi saudara-saudara berhenti ngomong itu ya. Lagi musim flu sih jadi kita flu. Ntar lagi musim demam berdarah kita lagi demam berdarah. Ntar musim apa lagi lah. Mestinya gak begitu dong. Kita mestinya menjadi orang yang berdiri teguh. Kan udah nyanyi tadi kan. Yang keenam, yang terakhir. WL Singers pemusik boleh siapkan diri di depan. Siapin lagunya ya Rick. Terserah Ricky mau nyanyi apa. Gimana cara jaga hati yang terakhir? Nomor 6, Mazmur 119 ayat 115 mengatakan, menjauhlah dariku hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Di sini dengan jelas mengatakan, menjauhlah dariku hai penjahat-penjahat. Kenapa? Karena aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Jadi poin 6 saya kasih judul, memiliki pergaulan yang benar. Kalau orang mau jaga hati, harus punya pergaulan yang benar. Tadi sempat saya katakan, saya nggak pakai kata-kata motivator kok. Motivator yang mencuri ayat Alkitab. Motivator itu quote atau mengkutip ayat-ayat Alkitab, terus mereka bikin seminar, harganya mahal, orang ikut, motivator jadi kaya. Unfortunately, orang Kristen
tetap aja hidupnya kayak gitu. Kenapa? Nggak baca Alkitab sih. Motivator dengan lantangnya ngomong, kalau mau jadi pemenang, bergaulah dengan pemenang. Kalau mau jadi orang sukses, bergaulah dengan orang sukses. Loh, itu semua kan ada di Alkitab. Sayangnya orang Kristen nggak ngerti, tapi percayanya sama motivator. Motivator makin hebat. Orang Kristen yang punya Alkitab tapi nggak dibaca. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi poin yang 6, gimana jaga hati? Jaga pergaulan. Kalau mau jadi sabar, ya jangan bergaul sama orang sumbu pendek. Kalau mau jadi pemenang, bergaulah sama orang-orang rajin. Yang mau bekerja, berusaha. Kalau mau jadi orang yang baik, bergaulah sama orang yang baik. Ayatnya jelas tadi ngomong, menjauhlah daripadaku orang jahat. Orang jahat di sini bukan berarti pencuri, perampok, bukan berarti itu aja. Orang-orang jahat di sini adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti firman Tuhan. Nah, kalau kita mau punya hati yang benar, yuk kita berkomunitas yang benar. Tadi Bibi sudah ngumumin, ada fuel. Nah, itu salah satu bentuk komunitas di mana kita saling membangun. Komunitas kita saling dikuatkan. Kalau belok-belok dilempengin. Kalau ada yang kasar digesek-gesek. Supaya apa? Ujungnya nanti supaya kita bisa jaga hati. Saudara mau jaga hati? Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau memberikan kepada kami perintah untuk kami menjaga hati kami. Karena lewat hati kami, dari hati kami akan memancar kehidupan. Kami hidup di masa sedang terjadi penuaian yang terbesar dan terakhir. Kami mau terlibat di dalamnya, Tuhan. Kami mau menjadi penuai jiwa. Dan untuk menuai jiwa, kami butuh tutur kata yang baik. Kami butuh sifat dan sikap yang baik. Dan hari ini kami dengar, semuanya itu dimulai dari hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berjanji, kami mau jaga hati kami. Engkau sudah memberikan 6 tips buat kami. Kami mau melakukannya, Tuhan. Kami mau selalu melekat sama Tuhan, berharap sama Tuhan, menyukai firman Tuhan, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan kami mau ada dalam komunitas yang benar. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Seberapa banyak kami, tetapi kami yang hadir di tempat ini, baik yang mendengar secara online, kami mau jaga hati kami masing-masing. Karena kami mau ambil bagian dalam penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kehadiran kami gak sia-sia. Engkau sendiri akan terus memberkati seluruh pribadi, seluruh keluarga. Engkau berkati Tuhan. Berkati mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kami percaya Engkau tidak tutup mata. Engkau melihat, Engkau mendengar setiap seruan anak-anak-Mu. Dan kami percaya jawaban-Mu tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani. Apapun pelayanan mereka, Engkau pakai hidup mereka lebih dahsyat lagi. Worship leader, singers, pemusik,
multimedia, soundman, koordinator ibadah, usher, greeters, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat. Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, berkati semua seluruh anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kehadiran kami gak sia-sia Tuhan. Kami akan berpisah, kami akan melanjutkan segala kesibukan kami. Sebelumnya kami akan berfellowship di bawah, tapi damai sejahtera sukacita dari Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati.